umum kini menyapa kita. Ayo song-song dengan gempita, kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Jadi tidak ada lagi teori hari-hari ini. Yang menggantung di udara kita sebetulnya cuma dua agenda. Pemakzulan Jokowi dan perlawanan 14 Februari. Kita masih beda pendapat. Ada yang bilang pemakzulan duluan, baru 14 Februari. Ada yang sebaliknya. Saran saya, jangan paksakan bersepakat tentang urutan, karena dua-duanya sama pentingnya. Dua-duanya bukan cuma penting, tetapi dua-duanya konstitusional. Perlawanan 14 Februari adalah perlawanan rakyat yang konstitusional. Kita gerakkan semua orang untuk membawa luka mereka, duka mereka, marah mereka, dan kemudian membawanya ke tempat pemungutan suara. Izinkan saya tidak sependapat dengan yang tidak mau datang ke TPS. Saya akan datang ke TPS karena saya ingin menghentikan Jokowi. Saya tidak bisa bayangkan kalau Jokowi dibiarkan sampai Oktober, tiap hari bikin kerusakan yang tambah parah. Ulang tahun PDIP, dia keliling ke negara-negara ASEAN, ternyata kampanye. Gila ini orang udah. Cukup sudah. Saatnya kejujuran memimpin bangsa ini. Saya tadi udah sepakat nih ngobrol-ngobrol dengan para pembicara. Tadinya kita mau akan ada diskusi tanya jawab gitu, tapi kelihatannya situasinya nggak kondusif dan Anda juga mau bicara. Tapi kalau saya tawarkan satu pilihannya, Anda semua yang pengen bicara, nggak teriak-teriak tapi bicara di sini, tapi acaranya nanti sampai tengah malam, atau kita pilih beberapa orang yang menentukan Anda yang bicara. Nanti kita kasih waktu pendek-pendek semua. Yang mana? Yang kedua. Oke, coba suara siapa yang Anda minta? Kalau belum dipanggil untuk bicara, jangan naik ke atas dulu ya. Yang Anda belum disepakati untuk yang lain. Iya, oke. Anda yang oke ya. Ya. Oke, fraksi balkon siapa yang mau ditunjuk? satu. Fraksi sini siapa? Tiga ya. Oke, jadi ada aturan katanya minta ada representasi perempuan, ada representasi laki-laki, ada yang di atas. Tadi sepakat tadi siapa Bung Ya oke ya. Kita kasih waktunya juga. Siapa? Ya, kita panggil dulu saya Febrahwata dulu deh yang naik ke atas ya. Ini terpaksa improvisasi ini diskusinya ya. Enggak sesuai dengan skenario ini. Oke, sambil jalan ke sini satu lagi tadi siapa yang di bawah? Faisal Basri. Siapa? Oh, sama Koni. Oke, buku 3 ya, perempuan. Oke, ya udah. Oke, nanti kalau kurang kita tambah lagi. Sementara begitu. Tenang ya. Tenang, hormati pembicara kita ya. Ini coba duduk semua. Oke, seru. Ini karena kalau demokrasi begini ya. Bung mereka nggak minta teori, mereka mau mintanya aksi. Oh, silakan Bung Ya, nanti Ibu Koni perempuan, ada Bang Faisal, nanti kita kasih lagi, udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hariman dan semua senior, tak bisa saya sebut satu persatu. Persediaan teori saya sudah habis. Jadi tidak ada lagi teori hari-hari ini. Yang menggantung di udara kita sebetulnya cuma dua agenda. Pemakzulan Jokowi dan perlawanan 14 Februari. Kita masih beda pendapat. Ada yang bilang pemakzulan duluan, baru 14 Februari. Ada yang sebaliknya. Saran saya, jangan paksakan bersepakat tentang urutan, karena dua-duanya sama pentingnya. Dua-duanya bukan cuma penting, tetapi dua-duanya konstitusional. Perlawanan 14 Februari adalah perlawanan rakyat yang konstitusional. Kita gerakkan semua orang untuk membawa luka mereka,
duka mereka, marah mereka, dan kemudian membawanya ke tempat pemungutan suara. Izinkan saya tidak sependapat dengan yang tidak mau datang ke TPS. Saya akan datang ke TPS karena saya ingin menghentikan Jokowi. Agenda yang kedua, pemakzulan Jokowi juga konstitusional. Saya tidak akan pakai teori. Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 9 yang berisi sumpah dan jabatan, sumpah dan janji presiden. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan tegas, salah satu sumpah dan janjinya adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segenap undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-lurusnya. Pasal 9 itulah yang dengan telak telah dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan nomor 90 MK tahun 2023 dengan tegas terang benderang bentuk praktek nepotisme. Ketetapan nomor 11 MPR tahun 98 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme tersedia di dalam aturan perundang-undangan kita. Itulah yang dilanggar dengan tegas oleh Presiden Joko Widodo. Maka tidak ada cerita lain menurut saya sebagai warga negara, Presiden Jokowi telah dengan tegas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 tentang sumpah dan janji presiden. Jika ada yang mau diskusi soal itu, mari kita diskusikan dan silahkan buktikan tidak terjadi pelanggaran itu. Menurut saya, inilah yang harus kita perjuangkan. Saya tutup dengan satu hal yang sangat penting dan saya yakin akan diteriaki habis-habisan oleh para aktivis. Mari kita berterima kasih kepada Jokowi. Pertama, karena telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya sayang anak. Tetapi tanpa perlu meminta maaf, kita tidak ingin mengikuti rasa sayang anak seperti itu. Itu bertentangan dengan prinsip moral etika dalam berdemokrasi. Kita harus berterima kasih ke Jokowi, gak kebayang ngumpul kayak begini. Jokowi telah berhasil mengumpulkan semua orang yang berbeda untuk mengalahkan dia. Dan kita buktikan bahwa Jokowi sukses berat untuk soal itu dengan kalahnya Jokowi 14 Februari 2024. Dan terakhir kita berterima kasih ke Jokowi karena 01 dan 03 dipotong dari oligarki. Belum ya? Ini yang ngomong belum lagi usaha masih. Banyak orang tidak lagi berani untuk menyokong perlawanan sekarang. Tetapi saya yakin rakyat dengan caranya akan melawan dan terjadilah perlawanan 14 Februari. Jadi saudara-saudara sekalian, jika saya sejak lama mengagendakan pemakzulan Presiden Joko Widodo, alasan saya sederhana. Presiden saya telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, kita ikuti Vox Populi ya. Silakan Mbak Koni naik ke atas. Ya. Loh, banyak itu di sampingnya, ternyata ada Pak Gatot juga hadir di sini ya. Saya baru kelihatan nih, mulai kelihatan wajah-wajahnya di sana. Begitu ya? Enggak, katanya Mbak Koni dulu, perempuan dulu ya. Oke, silakan. Selamat siang semuanya. Saya tuh kesini cuma datang mau lihat Pak Bang kita yang terhormat nih, Bang Hariman. Jadi sebenarnya kenapa saya mesti di depan? Tadi untuk kalimatnya Pak EF saya mau tambahkan aja. Buat saya sih Jokowi udah nggak usah dipersoalkan karena sudah selesai dengan sendirinya. Yang kita harus persoalkan adalah penerus Jokowi. Namanya Gibran Rakabuming Raka. Buat saya jadi penting karena buat saya itu garda terdepan bangsa harus kita jaga betul, yaitu TNI dan Polri. Apapun kejadian akhir-akhir ini saya nggak perlu uraikan. Contohnya knalpot Bojolali itu menunjukkan bahwa ada kesalahan atau mulai terjadi kemiringan-kemiringan menggunakan aparat kita yang seharusnya tidak boleh. Oleh karena itu harapan saya kita semua bisa bersatu menjaga dan mencintai garda terdepan kita itu dengan menjaga mereka untuk tidak terjebak ikut-ikutan mengikuti apa yang diinginkan oleh kebetulan masih presiden kita. Jadi saya kira kalau dari saya cuma itu aja. Kalau kita anti Jokowi, maka buat saya juga anti Gibran Rakabuming Raka, sang anak haram konstitusi. Terima kasih. Oke, pendek saja. Bang Faisal Basri tadi permintaan dari audiens untuk hadir. Naik tadi Bang. Silakan Bang. Tapi kita perlu dapat laporan juga dari Bang Faisal Basri bagaimana keberhasilannya membujuk Ibu Sri Mulyani, karena itu saya percaya itu bakal jadi game changernya gitu ya.
Bang Hariman dan senior-senior lainnya dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak perlu didiskusikan lagi bahwa Jokowi gagal. Tidak perlu didiskusikan lagi betapa sudah rusaknya Republik ini diacak-acak oleh Jokowi. Kegagalan yang diwariskan niscaya akan menimbulkan bencana besar buat bangsa ini. Oleh karena itu kita harus hentikan mewariskan kegagalan itu. Tidak ada kata lain. Pemilu jalan, makzulkan Jokowi jalan. Nah, ada malari 50 tahun yang lalu, saya masih SMP, melawan korupsi, melawan dominasi Jepang. Sekarang lebih parah lagi Bang Hariman, melawan oligarki, melawan dominasi Cina yang dibuka jalan tolnya oleh Jokowi. Sekarang mobil Cina build up boleh masuk Indonesia tanpa bea. Baru PP-nya keluar. Apa aja yang diminta, insya Allah jangan bakar-bakaran. Nah, oleh karena itulah tidak mungkin lagi kita diam. Kalau kita diam saja, maka sungguh akan hancur generasi yang akan datang. Akan hancur generasi yang akan datang. Maka kita mulai dari pemilu, gerakan jalan, dan juga gerakan moral. Nah, gerakan moral ini antara lain kita himbau dari hati ke hati atau pakai massa juga agar para menterinya yang masih punya nurani ini mundur, bangkrut, percaya deh Jokowi bangkrut. Nah ayo mulai dari sekarang saya minta Bang Sis dan kawan-kawan senior tuh untuk dari hati ke hati bicara dengan Sri Mulyani, bicara dengan Pak Basuki, mungkin Bu Bapak sekalian di sini juga, ayo semua, sehingga proses perusakan ini, karena saya tidak bisa bayangkan kalau Jokowi dibiarkan sampai Oktober, tiap hari bikin kerusakan yang tambah parah. Ulang tahun PDIP, dia keliling ke negara-negara ASEAN, ternyata kampanye. Gila ini orang udah. Cukup sudah, saatnya kejujuran memimpin bangsa ini. Makasih. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Insyaallah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.